uh, ketika Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa wa ma amarallahu azza wa jalla bi amrin illa wali syaitani fihi nazghatan. Jadi hari ini nih kita akan membahas tentang dua pintu masuknya syaitan, dua jebakannya syaitan. Jadi syaitan itu kalau goda kita dari dua pintu ini. Selebihnya itu varian aja udah. Intinya kedua pintu ini. Kalau nggak pintu yang pertama, pintu yang kedua, atau dua-duanya. Jadi kalau kita mengerti dua pintu ini, lalu Allah kasih taufik dan kekuatan untuk kita menjaga dua hal ini, maka insya Allah syaitan nggak bisa menjerumuskan kita. Dan kita bisa memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sih dua sisi itu atau dua pintu itu? Mari kita simak. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidaklah Allah memerintahkan kita sebuah hal, sebuah aktivitas, sebuah amalan, sebuah ibadah, kecuali syaitan punya dua pintu, dua gangguan. Imma taksirun wa tafrit wa imma ifratun wa gulu. Nah, ini pintu yang pertama, pintu melalaikan, menggampangkan, meremehkan, menyia-nyiakan. Itu yang pintu pertama. Pintu yang kedua, ifratun wa gulu. Pintu yang kedua, berlebih-lebihan, overdosis. Jadi berlebih-lebihan dan overdosis, kebanyakan. Nah itu keterlaluan. Nah itu selalu demikian. Jadi kalau nggak pintu pertama, pintu kedua, selalu dua sisi ini syaitan bermain. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fala yubali bima dhafara minal abdi minal khati'atain. Dan syaitan nggak peduli kita gagal di pintu yang mana. Jadi hadirin Allah muliakan, terserah mau dari sisi meremehkan, ayo gitu kata syaitan, atau berlebih-lebihan, ahlan wa sahlan. Dari pintu menganggap remeh, silahkan. Dari pintu overdosis, silahkan. Syaitan nggak terlalu memusingkan dan tidak peduli dari mana kita tergelincir. فَإِنَّهُ يَأْتِي إِلَى قَلْبِ الْعَبْدِ فَيُشَامُهُ. Dan syaitan itu mendatangi hamba untuk menggoda dan mengganggunya. Intinya ini dua pintu syaitan yang harus kita renungkan. Ini kalau kita paham ini, kita paham masalah dalam kehidupan. Meremehkan atau berlebih-lebihan, menggampangkan atau menyulit-nyulitkan, kurang dosis atau overdosis. Selalu syaitan bermain di sana. Dan syaitan terserah, ada yang mau tergelincir dari pintu overdosis, bagus kata syaitan. Ada yang mau terjatuh dalam kurang dosis, bagus juga. Kenapa demikian? Gini loh hadirin, karena obat sebagus apapun, kalau kita minum dengan dosis yang kurang dari ketentuannya, kira-kira hasilnya baik atau tidak? Kita disuruh minum antibiotik gitu loh, sehari 2 kali, ada yang 3 kali, atau sehari sekali. Kita minumnya yang 3 kali sehari, sekali aja. Yang setiap hari sekali kita minum 3 hari sekali. Kira-kira itu pengaruh apa enggak tuh obat? Atau sebaliknya, kita overdosis. Antibiotik untuk 10 hari kita minum buat 2 hari. Mas, Mbak, udah habis? Udah? Bukannya 10 hari? Biar cepat 2 hari. Itu kita bisa keracunan hadirin. Semua yang overdosis itu nggak bagus. Benar nggak sih hadirin? Ada yang mau operasi gitu loh, maka akan
dia akan berhadapan dengan dokter anestesi misalnya. Atau mau tindakan gigi, dibius dulu. Hadirin, kalau dosis biusnya kurang, kira-kira ketika gigi kita dicabut rasanya apa hadirin? Oh, itu bisa teriak-teriakan itu, kesakitan. Kenapa? Karena kurang. Ketika dicek, lo ini biusnya kurang. Tapi kalau biusnya kebanyakan, nggak bangun-bangun dia hadirin. Bisa jadi sampai dikasih takbir 4 kali. Gitu. Kenapa? Kelebihan. Alhamdulillah operasi mbaknya lancar. Cuman udah dari 2 hari yang lalu nggak bangun-bangun. Ternyata dosis anestesinya kebanyakan. Jadi hadirin Allah muliakan, dua sisi itu tuh dua sisi syaitan. Kalau nggak kurang dari dosisnya atau dibuat lebih dari dosisnya, dibuat meremehkan atau dibuat berlebih-lebihan. Syaitan bisa buat kita nggak semangat, atau syaitan bisa buat kita terlalu semangat, jadi nggak produktif juga. Jadi hadirin Allah muliakan, ini dua-duanya adalah pintu masuk syaitan. Simpel, kita masuk ke contoh yang berkaitan dengan dunia ibu-ibu atau dunia wanita dalam memberikan kasih sayang kepada anak, dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Hadirin Allah muliakan, ketika seorang ibu atau orang tua kurang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak, kurang memperhatikan anaknya, kurang komunikasi dengan anak, kurang punya waktu dengan anak, kurang memberikan nasihat kepada anak, kurang jalan keluar dengan anak, kira-kira apa yang terjadi ke depan ketika anak kurang perhatian dan kurang kasih sayang? Kira-kira apa hadirin? Rentan nggak anak jadi anak yang durhaka? Udah pada punya anak belum sih? Aku udah pernah jadi anak belum? Begitu lahir udah dewasa, langsung dewasa? Kan enggak. Saya ingin tanya, banyak anak yang kena dengan drugs di pergaulan itu karena apa? Kurang kasih sayang, kurang perhatian. Akhirnya dia ngerasa yang paling perhatian sama gua BD. Udah deh, jalan tuh. Akhirnya dikasih obat, kena di situ. Jadi hadirin Allah muliakan, karena kurang perhatian, kurang kasih sayang. Mayoritas anak yang kena pergaulan bebas tuh kenapa? Karena nggak dapat perhatian dan kasih sayang di rumah, sehingga cari di luar rumah. Apa salah satu penyebab anak perempuan atau anak remaja perempuan gampang terpikat dengan laki-laki? Karena kurang perhatian dan waktu dengan ayahnya. Akhirnya cari pelarian keluar, cari perhatian keluar. Hadirin Allah muliakan, jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang waktu sama anak bisa berakibat fatal apa tidak? Fatal. Maka ini dalam bab apa? Tafriq dan taksir, lalai dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Lalu coba kita bandingkan dengan kutub yang sebaliknya. Apabila orang tua terlalu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, terlalu memberikan perhatian kepada anaknya, bukan hanya perhatian, terlalu dikasih perhatian, terlalu disayang, dan sampai pada titik memanjakan. Memanjakan itu kan menyayangi anak dengan berlebihan. Hasilnya apa? Hadirin, anak itu jadi anak yang soleh atau soleha? Rentan tidak. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa anak durhaka itu
dibentuk dari kurangnya kasih sayang atau berlebihan ketika memberikan kasih sayang. Ketika semua keinginan anak dituruti, itu bukan membuat dia menjadi anak soleh atau anak soleha. Itu sama saja memberikan gizi kepada hawa nafsu anak, syahwat anak. Maka jangan kaget dan terkejut nanti anak nggak bisa kita atur. Karena agar ia nurut orang tuanya, dia harus dikontrol oleh imannya dan akal sehatnya, bukan dengan hawa nafsunya. Dikontrol oleh hawa nafsu. Nah begitu selama ini kita kasih, terus kita manjakan, semua diberikan, semua dikasih. Oh selamat, Anda baru saja memberikan asupan nutrisi sama syahwat dan hawa nafsu anak tersebut. Nah begitu hawa nafsunya kuat, dominan, dan punya power yang full, maka dia akan kendalikan anak kita. Ketika anak kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka jangan terkejut ketika dia bantah kita, dia ngejawab, dia ngelawan, dia nggak mau kita atur. Itu adalah hasil panen yang selama ini ditanam, dan tidak ada yang mengejutkan. Aku nih shock loh Pak Ustadz, aku selama ini udah baik banget sama anakku, kok anakku justru ngelawan aku ya. Itu nggak ada yang perlu dishokin, hadirin. Itu seperti 1 tambah 1 2. Kenapa? Karena ini adalah ifrat dan gulu, berlebih-lebihan. Jadi aku nggak perlu kasih perhatian ke anakku, aku nggak perlu sayangi dia. Itu taksir wa tafrid. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Antara ifrat dan tafrid itu poinnya. Antara taksir dan gulu, tetap memberikan kasih sayang tapi harus seimbang dan sesuai porsi yang tepat. Makanya kan sebagian ulama atau sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa hidup ini tentang salah satu parameter ya. Hidup ini tentang takaran dan porsi. Itu sebabnya kenapa sulit. Kalau kelebihan ifrat gagal, kalau kurang gagal juga. Ya sama. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau dibuat 3 rakaat, gagal kita. Oke, kita turun buat 1 rakaat, gagal juga. Harus 2 gitu. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu yang perlu kita renungkan terus. Nah itu sebagai contoh. Sama ngejalanin rumah tangga juga gitu. Ifrat dan tafrid. Makanya kita kalau punya suami, misalnya coba renungkan suami kita tuh nyikapin kita kayak apa sih? Kalau suami kita menyikapi kita, seluruh keinginan kita dituruti, maka jangan heran kalau kita sulit mengontrol hawa nafsu kita sendiri dan kita susah menjadi istri yang soleha. Sebaliknya, kalau suami kita nggak pernah memperhatikan kita, nggak pernah menyayangi kita, pun rentan kita terjatuh dan tidak berhasil juga menjadi istri yang soleha. Terus gimana dong? Makanya kan kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Istri itu harus dididik, anak itu harus dididik, harus dikasih perhatian, tapi nggak boleh over. Ada saat-saatnya dikasih perhatian, diberikan kasih sayang, tapi ada sisi lain harus ketat, tegas, sehingga jadi itu hadirin. Begitu seterusnya. Jadi antara ifrat dan tafrid, antara gulu dan taksir, jangan berlebihan tapi jangan kekurangan. Itu hidup. Itu kan sama dengan ibu-ibu. Kenapa kita suka punya masalah dengan misalnya penyakit? Karena itu tadi, seringkali kita
pola makannya berlebih-lebihan karena penyakit. Ada yang kurang gitu loh, busung lapar, itu karena pola makannya kurang. Jadi kalau nggak berlebih-lebihan, kekurangan. Selalu demikian, hidup tuh selalu demikian, hadirin. Hidup itu kalau nggak berlebih-lebihan, kekurangan. Terlalu kurang, berlebih-lebihan. Itulah kenapa jadi orang berhasil itu nggak mudah. Dan itulah mengapa orang berhasil itu selalu minoritas. Karena berada antara berlebih-lebihan dan kekurangan itu susah. Butuh pertolongan dari Allah. Butuh ilmu, makanya kita harus belajar, butuh ilmu. Kalau pengen ngasal aja sih gampang, tapi kalau pelan-pelan diatur, ini porsinya udah besar atau berlebihan nggak? Oh berlebihan, turunin. Oh ini kurang nih, tambah. Harus, hidup tuh selalu harus demikian, antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Jadi sebenarnya syaitan memainkan itu aja dalam diri kita. Itu kita udah berantakan. Jadi syaitan tuh bisa jadi bukan sebatas membuat kita gagal beramal, bukan membuat kita gagal beramal, tapi kalau kita beramal sama syaitan porsinya ditambah, akhirnya overdosis, berantakan juga. Nah nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita lihat bagaimana syaitan itu menganalisa manusia gitu. Kapan yang diserang dari ifrat dan kapan atau siapa yang diserang dari tafrid, ya itu ada tuh. Jadi job desk-nya syaitan tuh ada begituan tuh. Jadi itulah kenapa manusia itu tuh lemah, hadirin. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu diciptakan oleh dalam kondisi lemah. Jadi kalau kita nggak ditolong sama Allah, itu cukup ditambah porsi aja kita jadi berantakan, atau dikurangi porsinya kita berantakan juga. Selemah itu manusia. Jadi intinya bukan hanya niat ingin jadi wanita soleha, itu jelas, tapi how to-nya itu penting. Dan ketika kita bicara bagaimana, kita bicara tentang porsi, kita bicara tentang takaran. Salah porsi, gagal kita. Makanya butuh minta tolong sama Allah, dan Allah maha baik. Kalau kita jujur minta tolong sama Allah akan wujudkan.